dinding ini atau tanah ini tidak mengalami pergeseran ya, tau ini. Kemudian ada suatu tau juga yang ini ya, ini tegangan geser juga ya, yang mengakibatkan nanti mengakibatkan nanti bahwa tebing ini atau struktur tanah ini mengalami pergeseran atau keruntuhan ya. Nah, kapan keruntuhan itu akan terjadi? Kan itu yang penting ya. Nah, keruntuhan ini akan terjadi apabila kuat geser yang menahan ini ya, jadi si tau ini ya, itu lebih besar daripada tegangan geser yang mengakibatkan keruntuhan. Ya. Ini lebih besar pada ini, maka dinding ini ya atau lereng ini akan aman. Ya, akan aman. Nah, apabila tegangan yang mengakibatkan ini tergelincir ya, jadi tau ini, jadi ini dia lebih besar ya, dari yang mempertahankan, geser yang mempertahankan, maka tebing ini akan longsor. Ya, ya. Nah, dari mana datangnya gaya geser yang mempertahankan ini? Apa parameternya? Nah, seperti yang tadi, berapa C tanahnya, ya, kemudian berapa sudut geser tanahnya. Ya, ya. Jadi tegangan yang ada di sini itu adalah tau, kan itu yang tadi itu sama dengan C pasti tangan pi. Nah, ini persamaan. Jadi inilah yang pertahankan supaya dia ini tidak bergerak. Kemudian yang melawan ini, itu yang menyebabkan dia bergerak apa? Ya berat tanah yang di sini ya. Ke sini, kemudian ini ada ke sini, ya ureannya. Kemudian, nah inilah tegangan geser yang menyebabkan dia menjadi mengalami keruntuhan. Ya, jadi ini W-nya. Udah mau ya? Bentar ya. Ah. Jadi berapa berat tanah yang ada di sini gitu. Ya, itulah yang menimbulkan tegangan yang menyebabkan tanah ini mengalami failure gitu, atau keruntuhan. Ya. Jadi tegangan ini tinggal Anda cari aja nih berapa sudutnya. Inilah tangannya nanti kan gitu, sisi hadapan per sisi miringnya. Tangannya juga dia. Dari berat daripada tanah itu sendiri kan gitu. Ya. Jadi apabila dia tegangan yang mengakibatkan ini, dia mengalami kelongsoran, lebih besar daripada tegangan yang menahan supaya tidak terjadi kelongsoran, maka kelongsoran akan terjadi. Kan gitu. Ya. Makanya untuk memperkecil gimana caranya? Kan banyak ya. Orang itu membuat terasi ring gitu kan, diginikan ya. Ya. Nah, ya. Tujuannya sering ya mengurangi ini, mengurangi W-nya ini, beratnya ini kan gitu. Yang secara otomatis kalau W sudah dikurangi, maka tau yang mengakibatkan dia mengalami gelincir akan semakin mengecil kan gitu. Ya. Jadi harapannya nanti dia lebih kecil daripada ini gitu. Nah, lebih kecil daripada ini gitu ya. Jadi kalau lebih kecil daripada ini, maka ini akan aman. Tadi ada yang masuk. Ya. Jadi itu. Jadi kekuatannya ini tergantung daripada parameter tanahnya atau kondisi tanahnya yang ada di sana kan gitu. Kemudian yang mengakibatkan dia mengalami keruntuhan itu adalah akibat daripada berat tanah itu sendiri. Ya, apalagi kalau misalkan, nah pertanyaan Pak kemarin kan gitu ya, bahwa lereng itu pasti akan mengalami kelongsoran atau longsor pada saat musim hujan gitu. Kenapa? Ya, karena W-nya meningkat kan gitu. Di satu sisi W-nya meningkat, jadi W-nya meningkat, tegangan geser yang mengakibatkan dia runtuh semakin membesar kan gitu. Ya, di satu sisi tegangan yang membuat dia tidak mengalami kelongsoran dengan parameter C dan P-nya ini mengecil. Jadi C-nya mengecil musim hujan, kemudian P-nya mengecil kan itu. Di satu sisi W-nya ini membesar. Nah, kan bisa jadi nanti ini akan mengalami atau lebih besar daripada ini. Nah, pada saat itulah tebing itu atau lereng itu akan mengalami kelongsoran. Ya.
Jadi seperti itu. Coba lanjut lagi sedikit ke bawah, Ren. Baik, Pak. Ya, coba. Lanjut grafiknya. Ya. Oke, Pak. Di sini, Pak. Nah, ini. Ya, inilah sebenarnya tegangan geser kekuatan tanah itu. Jadi parameternya apa? C sama Pi gitu. Ya. Nah, kenapa tangan ini juga tangan mempengaruhi yang tadi? Ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Ya, setelah diuraikan inilah tangannya dia, gesekannya dia gitu. Ya. Nah, kemudian dari Mohr dan Coulomb dia membuat suatu kurva di sini. Ya, jadi kurva lingkaran ini sebenarnya dibentuk oleh lingkaran Mohr gitu. Ya. Jadi keruntuhan suatu tebing atau lereng atau pondasi ya itulah akibat dari kombinasi antara ya. Nah, ya. Itulah kombinasi daripada tegangan geser sekali lagi dan tegangan normal ini yang tadi itu jadinya kan gitu. Ya. Ya, jadi si Mohr dan Coulomb dia membuat seperti ini. Apabila kombinasi antara tegangan geser dan tegangan normal itu mencapai garis ini, ya, jadi valor envelope ini, maka itu dipastikan bahwa lereng itu akan ya, dia berada di bawah garis keruntuhan ini, valor envelope-nya, maka itu dipastikan bahwa tebing itu atau lereng itu dalam kondisi yang aman. Ya, coba di bawahnya lagi sekali. Baik, Pak. Yang apa namanya ya. Ini ya. Nah, ini dah. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi sudah bagus juga dijelaskan sama Reno. Ya, ketika kita mengambil suatu titik, ya, suatu sampel, ya, pada suatu garis yang terjadi yang merupakan garis keruntuhan, ya, ya. Nah, setelah kita cek, ya, maka dia akan mengalami seperti ini, ya, bahwa kombinasi tegangan antara tegangan geser dan tegangan normal itu ternyata dia sudah mendekati atau dia sudah mencapai garis keruntuhannya, ya. Artinya apa? Bahwa tanah yang ada di sini akan mengalami keruntuhan. Ya. Nah, begitu juga nanti di sini ya. Nah, kemudian di Y di sini ya artinya apa? Bahwa dia berada di luar garis keruntuhan. Artinya apa? Bahwa tegangan kombinasi antara tegangan geser dengan tegangan normal ya, itu dia tidak mencapai garis keruntuhannya. Jadi masih di bawahnya dia ya. Ya, artinya daerah di sini menjadi daerah yang aman gitu. Ya. Nah, pertanyaan Pak, ya, kalau misalkan di daerah sini, Pak minta ya, bagaimana kira-kira ya, Pak Rena ya. Nah, kalau daerah di sini, aman apa enggak? Nah, titik di sana. Aman apa enggak kira-kira? Ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini. Nah, kalau titik di sini gimana? Nah, kalau ini aman kan gitu ya. Aman dari X ini. Gimana kira-kira? Aman apa enggak? Runtuh apa enggak? Kalau di sini kan X runtuh, Y stabil. Nah, kalau titik ini yang merah ini sekarang, apakah dia runtuh atau stabil kira-kira? Izin menjawab Pak, runtuh. Yang Anda lihat lereng biasanya kan ini
Oh ternyata ini garis keruntuhannya ini, kan gitu. Karena begitu Anda cek, oh ternyata memang benar, ya. Jadi kombinasi antara tegangan geser dan tegangan ini sudah melampaui atau mencapai garis keruntuhannya ini, garis keruntuhan dari apa namanya morkolom ini. Nah sekarang kalau pada titik X kira-kira, ayo, 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 ayo. Siapa? Ayo diskusi aja di sini. Ya, gimana? Menurut saya itu keadaan tegangan pada titik X itu tidak akan pernah terjadi, Pak. Karena keruntuhan telah terjadi sebelum mencapai tegangan tersebut. Ya, siapa ini? Halo, siapa namanya? Suatnya, Pak. Suat-suatnya, Oh, Pak. kortinya nih. Gitu, Pak. Ya, satu. Jadi bahwa tegangan yang terjadi di sana tidak akan pernah terjadi kan gitu. Ya, karena sebelum itu terjadi, itu dia sudah duluan hancur di sini kan. Ya, mungkin ada pendapat dari yang lain. Jadi suasana artinya nggak stabil ya, suasana ya. Iya, Pak. Betul. Mungkin ada yang lain? Nah, nanti setelah Anda nanti belajar mungkin 2 minggu lagi ya, kita belajar apa namanya GeoStudio yang itu baru kelihatan ya. Titik-titik di mana yang mempunyai apa namanya nilai kestabilan dan nilai keruntuhan gitu ya. Karena mungkin. Nah, jadi Pak gini ya, jadi memang pada titik di sini ya sebenarnya kan kalau kita lihat lokalnya saja ya tanpa melihat merah ini dulu ya. Ya, ini titik di sini nanti kita akan cek ya, ini akan banyak ada garis-garis keruntuhan gitu. Ya, ini banyak akan ada garis-garis keruntuhan gitu. Nah, garis-garis keruntuhan ini nanti ditunjukkan dengan angka keamanan ya, SF nanti. Sip faktornya berapa? Sorry kok gitu mereka ya. Sip faktor ya. Nah, sip faktor ini kalau dia ya, jadi lebih kecil 1, kemudian lebih besar 1. Nah, apa nih sip faktor ini? Sip faktor ini adalah tegangan yang menahan. Jadi sigma izinnya, tau izinnya dibagi dengan tegangan yang menyebabkan dia longsor. Ya, inilah sip faktornya ya. Nah, yang kita gambar-gambar ini, garis keruntuhannya ini nanti ya, itu adalah nilai sip faktornya ya. Ya, itu perbandingan antara gaya yang gaya yang menahan dibandingkan dengan gaya yang menyebabkan. Nah, kalau gaya SF-nya sama dengan 1, kan artinya bahwa kondisinya itu kan sangat-sangat seimbang ya. Jadi tebing itu tidak runtuh gitu. Ya, tebing itu masih diam. Nah, apabila SF-nya lebih besar daripada 1, artinya apa? Tegangan izinnya kan lebih besar daripada tegangan yang menyebabkan. Ya, jadi tebing Anda aman itu. Ya. Nah, apabila SF-nya nanti lebih kecil daripada 1, artinya apa? Gaya yang mempertahankan itu lebih kecil daripada gaya yang menyebabkan kelongsoran. Jadi tebing Anda tidak aman gitu. Pasti longsor gitu. Ya. Nah, disinilah nanti ada angka-angka gitu ya. Nah, kalau ini misalnya longsor pantas, di sini SF-nya 0,8 di sini ya. 0,8 misalkan. Oh, di TY berapa SF-nya? Oh, ternyata 2 gitu. Ya. Nah, di titik X ini ya bisa jadi dia SF-nya sama dengan 1,2 misalkan. Gimana dengan titik di sini? Oh, aman ternyata gitu ya. Kenapa bisa aman?
Kita lihat di sini, oh ternyata tegangan izin yang berada di sini, tegangan kuat geser izinnya, ternyata dia lebih besar daripada tegangan yang mengakibatkan dia runtuh. Oh di sini aman kan gitu. Kemudian kita cek lagi di garis ini. Oh ternyata dia aman juga, 1,15 gitu misalkan. Ya. Kemudian pada garis merah, seperti yang Pak bilang tadi, oh ternyata di garis merahnya ini 0,8 di sini. Atau dia 0,95 gitu lah ya. Ya. Nah, misalnya begitu ya. Artinya apa? Pada garis inilah potensi nanti terjadinya longsor gitu. Di sini gimana, longsor apa enggak? Tidak. Tidak akan terjadi longsor di sini gitu. Pada titik di sini, oh misalnya Pak tambah di sini. Nah, kemudian Pak tambah lagi, ya, biar kena titik X apa Y-nya. Aduh, sudah kena. Oh, titik Y-nya gimana? Oh, aman ya, SF-nya 2 gitu. Tak apa-apa gitu. Ya, jadi tidak masalah gitu. Ya, artinya apa? Kelongsoran tidak akan pernah terjadi pada titik Y. Ya, demikian juga pada titik X ini. Dia tidak akan pernah longsor di titik ini. Tetapi dia akan longsor di titik X yang hijau ini. Gitu. Karena di sanalah tegangan izinnya terlampaui oleh tegangan yang mengakibatkan dia longsor. Gitu. Ya. Sehingga sebelum terjadi di sini, kalau di sini sudah longsor artinya apa? Di titik X ini juga artinya tidak aman kan gitu. Karena longsornya sudah di sini gitu ya. Jadi percuma titik di sini, tidak usah dihitung. Pasti tegangannya kan apa tidak bisa kita hitung. Karena longsornya sudah di sini gitu. Jadi tegangan tidak akan terjadi lagi di sini. Itu tanahnya udah hilang. Ya. Jadi walaupun secara lokal dia aman ya, jadi SF-nya lebih besar pada 1, tetapi kalau di bawahnya yang garis merahnya ini SF-nya lebih kecil daripada 1, maka kelongsoran akan terjadi di sini. Ya. Artinya seperti yang dibilang Suwardiana, tidak akan tercapai tegangan-tegangan di sini karena apa? Tanahnya udah longsor duluan. Ya. Jadi nanti indikator terjadinya keruntuhan ya kelongsoran itu adalah nilai SF-nya. Ya. Jadi SF itu adalah ini ya. Jadi tegangan izin dibagi dengan tegangan yang terjadi. Ya. Oke, mungkin itu dari Pak ya. Jadi silakan diskusinya ini dilanjutkan ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan ya. Jadi Anda tanyakan kepada yang kepada presenternya yang tadi yang presentasikan materi. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Siapa nih? Yogi, Pak. Perkenalkan saya Rizky, Pak. Ya, silakan Yogi. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Yogi Septiadi, NIM 105. Tadi kan ada dijelaskan oleh Saudara Reno pada pembahasan materi penentuan parameter kuat geser tanah. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa uji geser langsung tidak dapat mengukur tekanan air pori yang timbul pada saat pergeseran dan tidak dapat mengontrol tegangan yang terjadi di sekeliling contoh tanah. Sekian, Pak. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Siapa namanya? Si Reno ya. Kemudian mungkin 3 dulu yang baru dijawab sama si Reno. Izin bertanya, Pak. Ya, Izin silakan. bertanya, Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Amunatullah, NIM 108, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai kuat geser dari masing-masing tanah. Dapat diukur melalui berbagai pengujian dan tentunya hasilnya berbeda. Di mana secara umum terdapat 3 jenis tanah, yaitu tanah berpikir halus, tanah berpikir kasar, dan tanah campuran. Yang ingin saya tanyakan, hal atau faktor apakah yang dapat membedakan kuat geser dari ketiga jenis tanah tersebut? Terima kasih, Pak. Apa tuh agak-agak ini tadi tuh hilang suaranya. Terus. Tes, apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Sudah terdengar. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai kuat geser dari masing-masing tanah itu dapat diukur melalui berbagai pengujian dan tentunya hasilnya berbeda. Di mana 3
jenis tanah secara umum, yaitu tanah berbutir halus, tanah berbutir kasar, dan juga tanah campuran. Hal yang ingin saya tanyakan adalah hal atau faktor apakah yang dapat membedakan kuat geser dari ketiga jenis tanah tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah yang lagi satu penanya? Silakan. Izin bertanya. Oh ya, baik, silakan. Oke, jadi perkenalkan, saya Ibnu Surya Mandra Putra, NIM 094 dari kelas 3. Tadi sempat dijelaskan mengenai uji Unconfident Compression Test atau UCT yang dijelaskan terkait untuk menghitung kuat geser ya. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan pengujian tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin mohon ditunggu sebentar, saya izin memikirkan jawabannya. Itu tadi pertanyaan Yogi itu tes UCT apa direksiernya Yogi? Sepertinya direksiernya. Yogi, Iya, Pak. itu tadi yang ditanyakan sehingga tidak terbaca itu tes gininya, tes UCT apa tes direksiernya? Itu yang di bagian uji geser langsung, Pak. Apa yang nggak kebaca itu? Iya kan, tadi kan ada dibilang tidak dapat mengukur tekanan air pori yang timbul pada saat pergeseran dan tidak dapat mengontrol tegangan yang terjadi di sekeliling contoh tanah. Oh gitu. Ya. Baik, Pak. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari saudara Surya. Dia bertanya terkait bagaimana prosedur atau langkah dalam melakukan uji Unconfined Compression Test atau UCT. Nah, di sini kalau untuk prosedur ujinya sendiri, saya bisa menyebutkan langkah-langkahnya. Yang pertama, contoh tanah diambil dan dicetak dalam ring silinder untuk mendapatkan sampel berbentuk silinder. Nah, kedua, permukaan tanah itu diratakan dengan pisau. Setelah itu, keluarkan contoh tanah dari silinder menggunakan extruder. Catat diameter sampel, tinggi sampel, dan hitung luas permukaan sampel serta volume sampelnya. Setelah itu, letakkan contoh tanah tersebut pada alat Unconfined Compression Test, kemudian dicatat pembacaan mula-mula dari proofing ring dial-nya, arloji pengukur regangan vertikal dan waktunya. Kemudian, mulai diberi tekanan vertikal pada benda uji yang dilakukan pembacaan proofing ring dial setiap regangan 2 mm. Itu umumnya pada saat regangan 2 mm. Setelah itu, pemberian regangan vertikal ditingkatkan sampai terjadi kelongsoran pada sampel uji, di mana pembacaan proofing ring dial ini
telah mencapai nilai maksimum. Nah, percobaan itu selesai setelah pembacaan proofing ring dial itu mulai turun beberapa kali. Mungkin seperti itu, Saudara Surya, apakah bisa diterima? Oke, jadi jawabannya saya terima. Terima kasih. Ya, nanti kalau Oke. tidak puas, apa namanya, Surya, nanti silakan baca lagi di apa namanya prosedurnya, jadi prosedur penelitian dengan UCT-nya. Ya. Oh, iya, Kalau kurang Pak. jelas nanti saya berikan link YouTube-nya juga ada. Link YouTube-nya ada, silakan ya. Iya, iya. Terima kasih, Reno. Ya. Ya, Silakan lagi 2 itu, Ren. Jadi pertanyaan dari Yogi terkait dengan kenapa apa namanya tekanan airnya itu tidak tidak dicatat ya pada penelitian geser langsung ya. coba. Oke, mungkin izin menjawab pertanyaan yang dari Saudara Rizky tadi, di mana dia menanyakan tentang hal atau faktor apa saja yang dapat membedakan kuat geser dari ketiga jenis tanah yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jadi hal atau faktor yang dapat membedakan kuat geser dari ketiga jenis tanah tersebut, yang pertama itu pada tanah berbutir halus atau kohesif, misalnya lempung, kekuatan geser yang dimiliki tanah disebabkan karena adanya kohesi atau dekatan antara butir-butir tanah atau C-swell-nya, C atau kohesinya. Nah, pada tanah berbutir kasar atau non-kohesif, kekuatan geser disebabkan karena adanya gesekan antara butiran tanah, sehingga sering disebut sudut geser dalam atau P, merupakan plus dan C geser disebabkan adanya lekatan dan gesekan ukuran antara karena P. Misalkan dari sini mungkin ada yang sudah bisa diterima atau belum? Terima kasih buat jawabannya, Reno. Sudah bisa diterima. Oke, terima kasih. Nah, mungkin Pak jelaskan sedikit ya nanti terkait dengan apa namanya, ini tambahan ya terkait dengan penelitian yang kita lakukan untuk menentukan parameter kuat geser ya. Jadi C dan P ya. Nah, yang pertama itu ada tes Drexcier ya. Jadi tes ini hanya dikhususkan untuk tanah yang berpasir ya. Ya, sekali lagi tanah yang berpasir. Ya. Jadi nanti hasilnya berupa nilai Pi saja. Sudut geser aja. Jadi C-nya dinolkan sama dia. Ya. Karena diasumsikan bahwa yang dites itu adalah pasir murni. Ya, C-nya kohesinya tidak ada. Ya. Kemudian untuk UCT ya, jadi unconfined compression test ya. Itu adalah khusus untuk tanah lempung saja. Ya. Jadi kalau sudah kita melakukan pengetesan dengan UCT ya, jadi diasumsikan bahwa lempung itu adalah lempung murni. Ya, jadi lempung murni. Jadi C-nya tidak sama dengan 0, jadi kohesinya ada, tetapi sudut geser dalamnya dinolkan. Ya, ini kebalik ini ya. Jadi kalau UCT, C-nya ada, P-nya 0. Kalau dia Drexcier, khusus untuk pasir, C-nya 0, P-nya ada. Ya. Nah, kombinasi daripada alat UCT dan Drexcier itu adalah alat triaksial. Ya. Nah, alat ini sebenarnya adalah alat yang paling sempurna ya untuk mengetes parameter tanah. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui di lapangan bahwa tidak ada satu tanah di lapangan itu yang lempung murni atau pasir murni. Ya, pasti ada
nilai C dan pasti ada nilai P-nya, sudut gesek dalamnya. Ya. Nah, kalau kita sekarang tes dengan triaksial, kan gitu, nanti nilai C-nya didapat dan nilai P-nya juga didapat. Ya. Jadi dia benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya. Nah, di samping itu juga kita akan mendapatkan nilai tekanan porinya di sini. Ya. Sigma 3-nya. Ya. Bisa kita hitung di sini. Kemudian tegangan porinya, U-nya bisa kita hitung karena memang ada fasilitas alatnya gitu ya. Ya, yang bisa untuk mendeteksi terjadinya tekanan air pori di sekitar sampelnya. Ya, nah, berbeda dengan alat UCT dan Drexcier ya. Kalau UCT sudah pasti ya. Ya, ini sudah pasti. Kenapa dia dinamakan unconfined ya? Confined itu adalah sekapan ya. Jadi tidak ada. Coba lihat di gambarnya sedikit ya. Apa namanya? Rena, coba cari UCT Rena. Ya, UCT-nya. Ya, tes-tesnya. Yang UCT-nya ya. Ini Drexcier ya, UCT-nya. Ya. Ini untuk uji UCT-nya. Nah, ini triaksial ini. Lagi satu ada nggak? Ada gambarnya lagi satu? Untuk triaksial sama UCT kan alat mirip itu, Pak. Ya, ini sebenarnya gini ya. Coba Pak, gini satu kan. Minta ini ya. Nah, coba gambar yang tadi itu. Yang di atas itu. Yang ini, Pak. Nah, ya. Nah, ini sebenarnya kan kalau dia ini triaksial punya nih ya. Ini masih triaksial punya sebenarnya. Tapi bisa dipakai untuk mengetes gini apa namanya? Bisa difungsikan dia sebagai UCT ya. Nah, nanti kalau Anda sudah mengambil mata kuliah praktikumnya, jadi ini akan Anda lakukan. Sudah ya? Sudah ngambil mata kuliah praktikum? Nah, itu nanti ya. Nah, kalau kita tes dengan apa namanya UCT ya, ini adalah sampelnya, ini sampelnya di dalam ya. Ya, sampelnya di dalam. Jadi kita tidak memberikan tekanan dari samping di sini. Ini tidak ada ya, dia lepas gininya sampelnya di dalam itu. Tidak ada ya. Jadi tekanannya hanya dari atas saja. Jadi ini adalah sigma 1 aja nih. Ya, sorry sigma 2 aja ya. Ini adalah sigma 3 nih, tekanan kok gitu dia jalan-jalan. Ya. Artinya apa? Nah, kalau kita tes dengan UCT ya, ini dia tidak ada air di sini ya. Dia kosong ya. Unconfined, confined itu sekapan ya. Sebenarnya kalau kita lihat di kondisi di apa namanya real di lapangan kan gitu, kalau kita ngambil sampel itu kan sampelnya dia berada di tengah-tengah tanah itu juga kan gitu, ya. Ya, jadi kalau misalkan udah bisa keluar ya, ini adalah gini apa namanya tanah gitu ya. Ya, kita mengambil misalkan sampel di sini kan, ya.
Nah, ini kan ada tanah juga di sampingnya yang memberikan tekanan ke dia gitu ya. Inilah yang confine-nya kan. Jadi sekapannya dia kan ada yang menyekap dari samping gitu. Ya, bisa bergerak gitu. Ya, inilah yang bukan dari samping. Ya. Nah, untuk triaksial memang kita kerjakan seperti ini kan gitu ya. Jadi tekanan dari samping ini kita lakukan dengan memakai air dia. Ya, confining-nya kita pakai air yang besarnya hampir sama dengan tekanan akibat tanah di samping ini gitu. Nah, kalau kita pakai UCT ini yang hilang, ini tidak kita kerjakan ini gitu. Ya, tidak kita kerjakan. Sehingga apa? Tegangan yang kita dapat pasti lebih kecil ya. Begitu kita tekan karena tidak ada yang menekan dari samping, maka tegangan yang akan kita dapatkan pasti lebih kecil ya daripada tanah ini. Ya. Kalau misalkan dibandingkan kalau ada kita pegang dari samping kan gitu ya. Kita tekan dari atas sehingga kekuatan tanah sebelum hancur itu akan lebih kuat ya karena ada yang memegang di sampingnya gitu. Daripada kita lepas. Ya, tidak ada confining-nya, tidak ada sekapannya gitu. Ya. Sehingga hasilnya nanti kalau kita bandingkan nilai UCT dan nilai C yang didapat dari UCT dan nilai C yang didapat dari triaksial ya itu pasti nilainya lebih kecil ya. Nilai C yang didapat dari tes UCT-nya gitu. Ya, karena dia tidak ada sekapan gitu. Ya, dibandingkan dengan nilai triaksial yang ada sekapannya dari samping gitu. Ya. Nah, sekapan pada triaksial itu yang dipakai itu adalah air di sini ya. Air kita masukkan ke alat ini. Ya, sehingga di sanalah nanti terrekod yang namanya tekanan air pori. Ya, sedangkan pada pertanyaan segini Yogi itu bagus sekali ya. Di UCT dan di Direxia tidak ada seperti itu. Ya, kalau di Direxia kita pakai mesin itu. Ya, kita pakai tekanan dia. Ya, bukan pakai pori, dia bukan pakai air ya. Ya, sehingga di sana tidak akan terrekod ya. Tegangan akibat air porinya tidak terekod, baik itu di UCT dan Direxia. Dan akan terekod pada pengetesan triaksial. Ya, jadi dia sebagai confining pressure-nya, ya sebagai apa namanya gaya sekapnya dari samping gitu ya. Jadi ada yang menyekap dari samping, ada yang memegang sesuai dengan kondisi dia yang ada di lapangan. Kalau di lapangan kan seperti itu, kita mengambil sampelnya kan kita bor dulu ya, padahal dia sebenarnya ada tanah-tanah yang ada di sekitarnya, ada yang menyekap dari samping gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kekuatannya pasti akan lebih kecil ya. Kalau kita tes dengan UCT dibandingkan dengan kalau kita tes dengan triaksial. Tetapi memang hasilnya nanti adalah lebih konvensional, lebih aman jadinya kan gitu. Karena apa? Karena tegangan izin yang kita kerjakan itu lebih kecil gitu. Ya, dibandingkan dengan kalau kita tes pakai triaksial. Jadi tegangan izinnya pasti akan lebih besar. Ya. Nah, nanti untuk gininya, apa namanya, lebih jelasnya nanti akan kita lakukan di dalam mata kuliah praktikum penyelidikan tanah. Ya. Jadi nanti silakan Anda bandingkan, oh ini loh tes UCT-nya, oh ini loh tes apa namanya, Direxia-nya kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya dari kolom ya, dari more kolom itu kan nilai C dan P itu didapatkan dari tes triaksial ini kan gitu. Kalau kita tes hanya dari apa namanya UCT saja, maka yang akan kita dapatkan adalah nilai C-nya saja. Sehingga geser sama dengan C saja kan gitu karena P di nol kan dihilangkan. Atau kalau misalkan tanahnya adalah pasir kan itu makanya tau akan sama dengan C-nya 0. Jadi akan sama dengan sigma tangen P. Ya, jadi itu ya. Itu sekaligus menjawab dari pertanyaan Yogi ya, Ren ya. Dan sekalian. Dari saudara Yogi sudah bisa dimengerti atau mungkin bisa saya jelaskan kembali karena pada di Rexier tuh tekanan airnya nggak bisa, tekanan air turunnya juga tidak bisa itu karena pada saat di Rexier itu contoh tanah diberikan tekanan geser dengan memperbolehkan air mengalir keluar atau penggeseran dilakukan secara drain untuk menjaga agar tekanan air pori tetap nol
karena di ring sekiar ini tekanan airnya 40 seperti itu. Baik, dari saudara Yogi. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, Ren. Coba gini. Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Dari teman-teman saya buka sesi 2. Apakah ada yang bertanya? Dipersilakan. Silakan ya, ini nilai prosesnya, nilai diskusinya akan sangat banyak nih, akan besar sekali efeknya terhadap nilai akhir Anda ya. Jadi Pak harapkan setelah Pak kasih materi, silakan Anda baca di rumah. Kalau ada yang nggak ngerti, kita diskusikan di sini kan. Ada nilainya loh ya. Iya, ada nilai, masa nggak mau bertanya? Iya, ada nilainya. Udah dapat bertanya, dikasih upah lagi kan bagus itu. Izin bertanya. Oke. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Narakusuma dari kelas 3 dengan akhiran NIM 116. Siapa namanya? Narakusuma, Pak. 116 ya. Paling bawah ya. Ini Pak dikasih gini apa namanya nomor NIM-nya sama Pak War ini. Narayana ya. Narakusuma, Pak. Oh, Narakusuma. Di depannya siapa namanya? Anak Agung Bagus Putra Narakusuma. Oh ya, 116 ya paling bawah. Iya, Pak. Ya, silakan guys. Jadi pertanyaannya, dalam kasus di lapangan itu, apa yang menjadi penyebab dari keruntuhan tanah tersebut? Seperti itu. Apa penyebab keruntuhan? Oke, terima kasih dari saudara Nyata. Gitu ya. Iya, apa penyebab keruntuhan dari tanah? Baik, kepada penanya kedua, silakan. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Suwanyana, ini Makir 120. Jelaskan secara singkat bagaimana pengaruh air pori yang berlebih itu terhadap kuat geser tanah pada kondisi tanah yang terus terkena hujan. Terima kasih. Bagaimana? Coba bisa diulang. Jelaskan secara singkat pengaruh air pori yang berlebih itu terhadap kuat geser tanah pada kondisi tanah yang terus terkena hujan. Apakah bisa? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah ada yang izin bertanya, Kak? Iya. Nah, baru ibu-ibunya satu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Regina Pangamansari, ini Makir 117. Yang ingin saya tanyakan tadi ada di... Suaranya kecil, Rek. Saya didengar sekarang. Masih kecil, deketin mic-nya. Bagaimana sekarang, Pak? Sudah lebih keras sedikit. Yang ingin saya tanyakan ada di bab uji kuat geser langsung tadi, di poin ketiga. Di situ dikatakan bahwa keterbatasan uji geser langsung yang lain adalah karena bidang runtuh tanah sudah ditentukan, meskipun belum tentu merupakan bidang terlemah. Itu maksud dari sudah ditentukan itu bagaimana ya, Pak? Apakah ada kriteria dari suatu bidang runtuh yang sudah ditetapkan atau bagaimana? Pas. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memikirkan jawabannya. Silakan lagi satu. Ini bagus-bagus pertanyaannya. Suatnyana pengaruh air pori, kemudian namanya Regina ke bidang runtuh kuat geser langsung ya. Kenapa ditetapkan?
Silakan, bonusnya masih menunggu nih. Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Agil Imade Putra Karisma dengan NIM 092 Pak dari kelas 3. Agil, Dengan NIM 092. oh, paling pertama nih ya, Agil ya. Ya Pak, dari kelas 3 Pak. Mau izin bertanya Pak, misalnya kan kita dalam dunia kerja langsung misalnya nih Pak, ini saya bingung misalnya kan kita misalnya suruh untuk menguji apakah tanah yang akan kita gunakan untuk misalnya kita disuruh dapat proyek, nah kita disuruh bangun Agil, proyek itu, ya Agil, Pak. kok gitu suaranya bergema? Ini saya nggak pakai headset Pak, saya nggak punya headset. Apakah suaranya udah bagus Pak? Belum ya? Tambah bergema tuh coba di gini lagi. Apa namanya suaranya? Kayaknya ada gini apa namanya ada bayangan tuh gininya suaranya. Apakah sudah terdengar Pak? Ya, udah. Izin bertanya Pak, misalnya kan kita dalam dunia kerja ntar misalnya disuruh untuk membuat suatu proyek Pak, tapi sebelum membuat proyek itu kita disuruh untuk mengidentifikasi tanahnya, terus tanahnya tersebut terlebih dahulu. Nah, misalkan kita menguji tanahnya itu di lab itu Pak, dengan 3 metode tadi, mengambil sampel tanahnya. Nah, misalnya sampel yang dibawa ke labnya itu kan tidak terkena hujan, tapi sedangkan tanah yang akan kita gunakan itu terus terkena hujan. Itu bagaimana? Apakah Agil, iya Pak? coba gimana sih caranya? Suaranya kok gitu ya? Kejar-kejaran suaranya. Apakah saya tulis di kolom chat aja Pak? Berapa pakai device nih? Satu aja Pak. Apakah saya tulis di kolom chat Pak? Ya, di chat aja. Atau mungkin sih gini, dengeran kalau di Pak sih suaranya kok agak bergaung gitu ya? Kayak kejar-kejaran suaranya tuh. Bergema gitu. Agak Sama bergema ya? Iya Pak, bergema Pak. Apakah saya tulis di chat Pak? Saya tidak punya chat Pak. Apa ya sebabnya itu ya? Mungkin ini mic di laptop saya rusak Pak. Gimana? Mungkin mic di laptop saya ini agak gangguan Pak. Oh gitu, ya. Ya di chat aja. Coba sambil nunggu gini ya, apa namanya, Agil menulis di chatnya ya, buat chat ya. Jadi ada pertanyaan yang pertama dari siapa namanya Suarnyana. Jadi apakah apa namanya pengaruh air pori itu diperhitungkan ya dalam setiap pengujian gitu ya misalkan ya. Kemudian yang kedua dari Regina, bidang runtuh di apa namanya tes geser langsung itu ditetapkan gitu ya. Nah ini bukan si Reno aja ya yang jawab ya, siapapun boleh yang menjawab ya karena ini diskusi ya. Ya, silakan ya. Ya, jadi silakan siapa yang bisa artinya untuk pertanyaannya Suat Pak. Suarnyana. Gimana? Mau menjawab pertanyaan Suarnyana yang tadi. Oh iya, silakan. Tadi kan pertanyaannya jelaskan secara singkat pengaruh air pori terhadap kuat geser tanah misalkan terjadi hujan. Nah, adanya hujan lebat yang menyebabkan perubahan volume air tanah sehingga mengurangi kuat geser tanah lempung. Nah, pada timbunan ini akibat adanya proses pengeringan dan pembasahan musim kemarau maupun musim hujan. Nah, ini diakibatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah yang menyebabkan kandungan air dalam tanah meningkat dan tanah menjadi jenuh sehingga berat volume tanah bertambah dan beban pada misalkan ada lereng semakin berat. Nah, kenaikan tekanan pori
di sepanjang bidang longsor menyebabkan terjadinya reduksi tegangan efektif dan pengurangan kuat geser tanahnya. Nah, ada juga akibat pengaruh gempa tegangan air puri. Tegangan air puri U-nya itu dalam lapisan tanah pasir yang dapat mengakibatkan tegangan efektif tanah menurun dan bahkan mencapai nilai terendah yaitu sama dengan 0. Nah, hal ini berarti tanah dapat kehilangan kuat dukungnya yang berakibat tanah pembentuk lereng di atas lapisan ini runtuh dan timbul masalah tanah longsor. Nah, selain itu, apabila lapisan tanah lempung seperti lempung terletak di atas atau lapisan batuan keras bedrock itu, akibat pengaruh kedua masanya dapat juga mengisi tanah tersebut. Gitu. Apakah ya, itu jawaban dari Rena. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan deh. Ya. Ya, ini diskusi silakan kalau ada yang mau menambahkan, ya kira-kira dapat referensi dari mana, silakan disampaikan aja di sini. Ya. Jadi itu tadi apa namanya tanggapan dari Reno kan gitu ya. Mungkin ada yang sempat baca di referensi mana gitu ya. Terkait dengan pengaruh daripada tekanan air pori di sini, apakah dia mempengaruhi atau enggak gitu ya. Jadi silakan ya. Mungkin kalau Anda sudah baca mungkin di Mektan 1 ya terkait dengan tegangan tanah kan gitu ya. Bahwa tegangan total itu sama dengan tegangan efektif ditambah dengan tegangan air pori kan gitu. Ya. Nah, ketika tegangan air pori meningkat, maka tegangan efektif itu akan menurun kan gitu. Ya. Nah, celakanya di sini yang mengakibatkan dia atau yang berpengaruh di sini terhadap kuat geser itu adalah tegangan efektifnya. Jadi tegangan antar butir-butirannya kan gitu. Ya. Nah, semakin meningkat tegangan air pori, maka tegangan efektifnya akan semakin menurun. Menurunnya tegangan efektif, ya otomatis secara langsung dia akan berpengaruh terhadap kuat geser tanah. Ya. Nah, di samping yang itu tadi, kalau sudah kena air, C-nya menurun, kan gitu, P-nya menurun, dan sigma-nya juga, ya. Jadi tegangan sigma efektifnya, jadi sigma tangan P-nya, jadi sigma tangan P-nya juga menurun, kan? Ya, otomatis semua menurun ini, kan? Ya, karena semua menurun, jadinya tegangan izinnya juga akan menurun, kan gitu. Tetapi di satu sisi tegangan totalnya, tegangan yang mengakibatkan dia longsor gimana? Dia bertambah besar, kan gitu. Karena W-nya jadi berat daripada tanah itu akan meningkat ya. Kenapa meningkat? Karena pori-pori yang kosong itu terisi oleh air kan gitu. Ya. Jadi W-nya meningkat, tegangan yang mengakibatkan dia longsor juga meningkat. Di satu sisi kebalikannya, tegangan yang menahan dia mengecil. Ya udah, satu saat pasti akan terlampaui kan gitu ya tegangan izinnya. Kalau sudah tegangan izinnya terlampaui ya udah pasti akan terjadi kelongsoran ya terkait itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi silakan ya kita diskusi di sini jangan takut gitu ya. Ya. Jadi kita belajar di sini salah, tidak ada yang menyalahkan gitu ya. Yang penting Anda berani aja di sini poinnya menyampaikan pendapat Anda gitu. Ya, jangan ragu-ragu gitu ya. Ya, sekedar bertanya aja silakan gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya pertanyaan? Ya, kita harus baca kan gitu ya. Makanya Pak suruh Anda bikin gini, apa namanya, ringkasan. Tujuannya supaya Anda baca kan gitu ya. Anda tulis, kemudian pas Anda nulis itu kok saya nggak ngerti di sini gitu ya. Kemudian ini didapat di mana? Oh, kok ada pernyataan seperti ini? Nah, itulah yang nanti didiskusikan. Itulah yang nanti Anda tanyakan kan gitu. Ya. Sehingga nanti Anda benar-benar memahami kan gitu ya. Mungkin ada temannya yang sempat baca di mana kan gitu ya terkait dengan pertanyaan Anda, mungkin nanti temannya yang memberikan tanggapan gitu. Ya. Artinya di sini tidak yang mempresentasikan aja yang memberikan tanggapan gitu. Silakan bagi yang mungkin sempat baca dari referensi yang lain gitu ya, kira-kira bisa menjawab pertanyaan temannya, silakan ditanggapi aja. Gitu. Ya. Jadi itu ya untuk apa namanya air pori kan gitu ya. Kemudian yang kedua ya, silakan. Siapa nih yang baru masuk nih? Ini udah lewat berapa gini nih si Ricky nih ya, Ricky Yustiawan ya, kok baru dia masuknya?
Ya, ini terpaksa Pak Daklet ini yang terlalu banyak dia lambat. Mohon maaf Pak, itu tadi Ricky konfirmasi ke saya, katanya gini Pak, dia laptopnya tadi ada gini mode pesawat, jadinya otomatis keluar dari Webex ya Pak. Terus dia mau mengulang join gitu Pak. Tadi udah masuk dia? Tadi udah masuk dalam kelas Pak. Ya, silakan sekarang ke pertanyaan yang kedua ya. Jadi pertanyaan dari Regina ya. Jadi kenapa bidang runtuhnya gimana Ren? Reg, ditetapkan gitu ya? Iya, Kak. Nah, coba ditunjukin gininya apa namanya Reno tes gininya, Drexiernya. Di sana baru kelihatan ya. Baik, Pak. Nah, ini dah stop. Ini stop. Gambar yang tadi itu. Ini dah. Ini. Ya. Coba di accept. Oke. Ini dah, sudah. Nah, ini apa jelaskan di sini ya. Kalau dia Drexcier ya ini sampelnya sebenarnya ini kotak sampelnya ya ini sampel kita nih kotaknya ini ya. Nah, nanti kalau Anda di apa namanya di praktikumnya nanti ini sampelnya sebenarnya kotaknya ini ya. Nah, keruntuhannya di sini ya ini sudah dipaksakan ya. Dia harus runtuh di tengah-tengah gitu ya. Di sini ya. Aduh. Ini ya, ini bergeser ya. Ini bergeser ke sana ya. Ini bergaya gesernya ke sana dia orang ya. 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 Jadi ini bergeser ke sana, ya terus ya ini digeser ke sini. Ya. Jadi apa? Bidang runtuhnya dia tuh sudah ditetapkan di tengah-tengah di sini gitu ya dengan alat ini gitu. Ya. Beda dengan UCT. Kalau UCT kan kalau sampelnya seperti ini ya. Kotak seperti itu ya. Jadi dia ditekan dari atas. Nah, ditekan dari bawah gitu ya. Seperti itu. Jadi dia di mana-mana aja dia bisa mengalami keruntuhan nanti ya. Di mana yang paling lemah bisa jadi di sini dia patah kan gitu. Atau bisa jadi dia di sini dia patah gitu ya. Atau dia bisa di sini juga dia bisa patah kan gitu kan. Ya, jadi tidak ditentukan ya. Tetapi kalau Drexcier dengan kondisi alatnya seperti ini memang dipaksakan ya. Bahwa keruntuhan yang terjadi di sini itu dia di tengah-tengah gitu. Ya. Ya. Jadi dipaksakan ditentukan bahwa pasir ini runtuhnya nanti di sini gitu. Ya. Nah, dari rekod ini akan keluarlah berapa nanti apa namanya beban yang dikasih di sini kan gitu ya. Ada beban, ya. Ini beban inilah disimpulkan dengan ini gaya normal kan gitu. Ya. Kemudian gaya normal ini ada A ya. Jadi A luasannya nanti bidang gesernya berapa kan gitu. Maka di sini akan kita dapatkan gesernya. Gesernya adalah kan gitu. Jadi tegangan normal dibagi dengan luasan gitu. Berapa dia menggesernya. Gitu. Ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi ini di apa namanya sudah ditetapkan ya kalau kita pakai geser. Jadi dia runtuhnya harus di tengah-tengah ini dia geser apa namanya yang runtuhnya. Ya kalau kita pakai Drexcier ya itu memang gini alatnya seperti itu gitu ya. Ya.
Jadi dari 3 kali pengetesannya jadi beban 8 kilo ya, kemudian beban 16 kilo kan itu ya, kemudian beban 32 kilo ya. Nah, beban-beban ini nanti kan gitu ya, jadi beban-beban nanti ini kita bagi dengan luasan ya, akan muncul tegangan normalnya kan gitu. Kemudian dari tegangan normalnya kita bisa membuat gini apa namanya grafik ya. Ini adalah tegangan normalnya, ini tegangan gesernya. Sama lah seperti apa namanya lingkaran Moore. Kita mendapatkan suatu grafik seperti ini gitu. Ya. Nah, grafik ini kita dapatkan dari pengetesan pertama dengan beban 8 kg. Ya. Kemudian titik yang kedua kita dapatkan dari beban 16 kg. Kemudian beban yang ketiga 32 kg. Ya. Inilah kita plot nanti. Jadi tegangan normalnya dengan tegangan gesernya. Jadi yang kita dapatkan adalah ini apa namanya yang bagus. Jadi yang kita dapatkan inilah sudut gesernya nanti. Ya. Lambat sekali. Ya. Ini kita dapatkan nanti di sini sudut gesernya. Nah, inilah hasil daripada suatu pengetesan direksi. Ya. Kan dilihat gini hasilnya. Ya, ini kan sama artinya dengan lingkaran Moore-nya ya. Jadi ini yang kita dapatkan. Jadi lingkaran Moore juga seperti itu. Jadi ini berapa pi-nya ini? Ya. Jadi kalau dia sudah menyentuh ini kan lingkaran garis Fowler envelope-nya ini. Ya, jadi grafiknya akan naik. Jadi tes yang kedua naik lagi, tes yang ketiga naik lagi. Ini yang kita dapatkan gitu ya. Ini adalah garis keruntuhan Moore-nya. Ya, jadi itu ya kenapa dia ditetapkan gininya, keruntuhannya. Jadi beda dengan kalau kita tes dengan UCT. Kalau UCT kan bebas nih. Ya. Apakah dia mau runtuh di sini, apakah dia mau runtuh di sini, apakah dia mau runtuh di sini. Tergantung daripada sampelnya ini. Ya. Permisi, Pak. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Nara tadi dengan pertanyaan apa penyebab terjadinya keruntuhan tanah di lapangan. Ya, silakan. Nah, menurut sumber yang saya dapatkan, jadi kan biasanya keruntuhan tanah itu terjadi di daerah sekitar lereng, di mana keruntuhan pada. Oh ya, perkenalkan nama saya Gayatra, name akhir 111. 11 Agatha ya? Gayatra, Pak. Gayatra. Oh, Ikomang bagus Gayatra nih. Ya, Pak. Ya, silakan Gayatra. Jadi di mana keruntuhan pada lereng alami atau buatan ini disebabkan karena adanya perubahan antara lain topografi, seismik, aliran air tanah, kehilangan kekuatan, perubahan tegangan, dan musim. Nah, akibatnya adanya gaya-gaya luar yang bekerja pada material pembentuk lereng, menyebabkan material pembentuk lereng mempunyai kecenderungan untuk menggelincir. Nah, kecenderungan menggelincir ini ditahan oleh kekuatan geser material sendiri. Nah, meskipun suatu lereng telah stabil dalam jangka waktu yang lama, lereng tersebut dapat menjadi tidak stabil karena beberapa faktor. Yang pertama, jenis dan keadaan lapisan tanah. Yang kedua, bentuk geometris penampang lereng. Yang ketiga, penambahan kadar air pada tanah. Yang keempat, berat dan distribusi beban. Dan yang kelima, faktor lain berupa getaran atau gempa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng dapat menghasilkan tegangan geser pada seluruh massa tanah. Dan suatu gerakan akan terjadi kecuali tahanan geser pada setiap permukaan runtuh yang mungkin terjadi lebih besar dari tegangan geser yang bekerja. Sekian. Nah, kalau kaitkan sekarang dengan parameternya.
kan sedang kita bicarakan ini kan gitu ya. Ada C, ada P, gimana kira-kira tuh? Kapan dia mengalami keruntuhan? Kayaknya udah Pak ceritakan tadi itu. Kenapa pada saat musim hujan kan gitu? Ya, kata. Kenapa enggak pada saat musim kering aja terjadi keruntuhan kan gitu. Jadi kebanyakan kan pada saat musim hujan kan ketika memang benar ada kadar air yang masuk kan gitu. Nah, kira-kira kalau kita kaji lebih mendalam, kenapa ada air itu mengakibatkan dia runtuh kan gitu sekarang? Izin bantu menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Dalam kondisi kering itu pori tanahnya itu kan terisi dengan udara. Siapa nih? Oh ya, nama saya nih Makir 133, Pak, Adek Krisna. 133 ya. Saat kondisi tanah kering itu kan pori tanahnya terisi dengan udara, sedangkan saat tanahnya basah itu saat musim hujan pori tanahnya terisi dengan air sehingga berat tanah bertambah. Dan seperti Bapak jelaskan di awal, berat tanah itu Kerasin dikit. Pori tanah terisi air itu kan berat tanahnya bertambah. Berat tanah itu nanti akan mengakibatkan tenggangan yang akan mengakibatkan tanahnya runtuh, Pak. Dengan berat yang bertambah, tegangan yang mengakibatkan tanah runtuh itu akan bertambah juga, Pak. Terus? Apalagi kira-kira efeknya itu? Tadi kan sudah, tanah semakin berat karena ada air. Lagi efeknya apa lagi air itu? Izin menambahkan lagi, Pak. Ya, silakan. Saya Agus Sudiartama, NIM akhir 127, Pak. 1127. Ya, silakan, guys. Nah, selain yang disebutkan oleh Krisna tadi, apabila pada saat hujan akan menambah beban, selain itu akan berpengaruh juga pada tegangan yang mendukung, yaitu berupa penurunan dari nilai C dan juga P dari tegangan yang mendukung. Nah, pada saat hujan itu kan akibat ada beban, tegangan yang menyebabkan akan bertambah, sedangkan tegangan yang mendukung dari kekuatan untuk stabil itu berkurang, maka anggapannya yang lebih besar akan tegangan yang menyebabkan akan lebih besar dari tegangan yang mendukung, sehingga keruntuhan pun akan dapat terjadi, Pak. Ya, kalau itu ya yang tadi ya. Jadi pertama menambah berat ya, karena pori-pori semua terisi air kan gitu ya. Di sisi yang lainnya C-nya berkurang karena ada air kan gitu. Ya. Jadi apapun ya itu kalau sudah lem itu misalkan kan itu C itu kan lem itu ya. Ya lekatan kan lem itu kohesi itu kayak lem itu. Kalau lemnya dikasih air gimana? Lekatannya akan berkurang kan gitu ya. Ya. Nah, begitu juga dengan gesernya kan ketika geser itu kan akibat gesekan daripada butiran-butiran tanah kan gitu. Nah, sekarang kalau ada air sepertinya kan geseran butiran-butiran itu akan terpisah oleh air kan gitu ya. Adanya air kan. Jadi untuk bergeser itu dia kan tidak bisa sekarang karena dia tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya kan. Jadi seolah-olah terpisah butirannya kan. Ya tidak ada gesekan, ya P-nya akan mengecil. Ya, akibat penambahan air. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Ini sampai jam berapa ya kuliahnya ya? Sampai 12.40, Pak. Jam berapa? 12.40. Jam 12.40. Ya, ada lagi 4 menit. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Nama saya Yogi, NIM 105. Saya ingin menambahkan tentang yang ada di PPT-nya Reno tentang kelemahan uji geser langsung pada poin yang ketiga. Di sana kan disebutkan bidang runtuh sudah ditentukan terlebih dahulu.
yang belum tentu merupakan bidang terlemah. Jadi yang saya ingin tambahkan adalah bidang rutu yang sudah ditentukan itu adalah berupa bidang horizontalnya, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, ini dah ya, Ki, ya. Ini ya. Ini ya Pak Gamar ini. Dia kan gesernya dia di sini gitu. Ini di sini gitu ya. Karena ini nanti alatnya bergeser antara di atas sama di bawah. Sudah ditentukan di sini gitu. Ya, nah beda dengan UCT kan bisa jadi yang paling lemah dia di sini. Nah, di sini dia geser. Atau bisa jadi dia di sini dia akan gelincir gitu. Atau di sini di bawah gitu. Nah, beda dengan kalau dia geser, dia pasti di sini dibikin gitu. Walaupun dia di sini misalnya perlemahannya di sini, dia tidak akan mau di sini karena terkunci oleh alat ini gitu ya. Ini kan alat besi nih. Ya, itulah ditentukan bahwa dia di sini gesernya. Ya. Maaf menyala Pak. Gimana? Maaf menyala Pak. Mau nanya untuk materi absen hari ini tuh berarti kuat geser tanah ya Pak ya? Ya, kuat geser tanah. Ya, di sini ya. Izin bertanya, Terima kasih Pak. Pak izin bertanya. Silakan ya. Untuk kami yang kelas 3 absennya di mana Pak? Apakah absen langsung seperti minggu lalu? Absen Pak Wardananya? Ya, ada ya. Cari gininya di linknya, cari Pak Wardana ya. Pak Wardana kemudian ambil gini mata kuliah Mekan 2. Ya. Sudah ada Pak, udah ada. Berarti kami yang kelas 3 absen sana sudah ketemu Pak. Berarti kami yang kelas 3 absen di linknya Paknya itu langsung atau Bapak sebut seperti minggu lalu Pak? Nah, langsung aja di absen ya. Karena ini sekarang sudah ada absen linknya itu ya, silakan Anda absen aja ya. Kemudian nanti untuk memastikan silakan Anda cek ya mungkin 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan ya. Anda cek nanti di di admin prodi ya. Tanyakan aja di sana ya. Ya, jadi Pak atau Bu siapa atau Bu Komala ya yang sipil yang ditanyakan aja kan dia yang merekap absennya ini gitu. Jadi saya sudah berapa kali ikut Bu, padahal saya sudah anggaplah 4 kali ikut kan gitu ya. Jadi cek di sana rekodnya, benar nggak saya ikutnya 4 kali gitu. Ya. Jadi nanti biar nggak seperti yang kemarin-kemarin kan gitu ya. Jadi banyak yang ikut kuliah tetapi karena mungkin lupa ngabsen atau gimana ya. Sehingga rekapan absennya kurang dari 75%. Ya. Nah, kalau Pak lihat di sini ini berapa nih partisipannya di sini? satu ya, pas ya. 50 ya, 25 berarti pas nih 50 yang hadir itu. Ya. Jadi tetap nanti ya dicek ya di link absennya itu, tanyakan di prodi terkait dengan rekapan absennya. Jadi jangan sebelum jangan pas sebelum ujian nanti Anda baru merekap ya. Mungkin Anda merekapnya 1, 2, 3, 4, 5 kali lah gitu ya. Dengan nanti pas saat ujian, jadi rekapan absen Anda itu sudah memenuhi syarat. Oke, itu aja dulu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan karena waktu juga sudah pas ini. Ya, silakan di stop sharing aja, Reno ya. Oke, baik Pak. Baik ya, jadi dari rekapan yang aktif di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi baru 11 yang aktif diskusi hari ini. Ya, jadi 11 dari 50 baru 20% ya. Jadi yang 80% itu kemana gitu. Ya. Jadi harapan Pak nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya kan gitu ya, silakan Anda baca dulu di rumah, Anda buat dulu gininya, ringkasannya, portofolionya kan gitu. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, nah itulah yang nanti didiskusikan di dalam pas pada saat kita gini pembelajaran ini gitu. Ya. Jadi nilai proses ini kan lumayan, di sini 60, 40, jadi 60%. Ya, walaupun nanti ada tugas kan gitu ya, kemudian ada lagi kuis-kuis kan gitu. Ya.
Jadi harapan Pak tetap supaya Anda setelah membuat portofolio, Anda setelah membuat ringkasan, ada hal-hal yang tidak dimengerti, itulah yang ditanyakan. Ya. Baik, jadi untuk minggu depan kita akan latihan soal ya. Ya. Ditambah dengan apa namanya? Silakan Anda Anda download ya. Anda download GeoStudio-nya, kemudian Anda pelajari ya. Kemudian Anda membuat satu case ya. Ya. Anda membuat satu persoalan ya, kemudian Anda selesaikan dengan GeoStudio gitu. Ya. Jadi Anda buat yang paling gampang aja, misalkan lereng gitu ya, lereng tidak usah susah-susah gitu ya. Kemudian Anda coba selesaikan dengan GeoStudio, oh hasilnya seperti ini. Nah, itulah yang akan kita analisis gitu. Ya. Jadi kita jadikan sebagai suatu kasus ya, jadi case. Anda selesaikan dengan GeoStudio, nah hasilnya itu nanti kita akan pelajari, kita akan diskusikan. Nah, di samping nanti Pak akan memberikan soal-soal yang terkait dengan materi sekarang, yaitu direct share. Ya. Jadi silakanlah untuk gini ya, Anda download minggu depan supaya semuanya sudah bisa. Gitu. Anda pelajari ya. Di YouTube sudah ada ya, tuntunannya ya. Silakan Anda ikuti aja itu. Ya. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan.